Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bebek enaknya pakai sambal. Welcome back to my channel. Kali ini kita sedang berada di Taman Fatmawati, Selongmerto, Wonosobo. Kembali bersama The Ans Official. The Ans, anak nakal tapi soleh. Kali ini bersama saya Septian Rizky Hidayat, biasa dipanggil Steven, akan membahas tentang 5 salah paham yang terjadi di masyarakat terkait dengan COVID-19 atau coronavirus. Langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan pertama dengan adanya anggapan kami tidak takut dengan coronavirus, tapi kami hanya takut kepada Tuhan. Sedangkan coronavirus itu sendiri adalah makhluk Tuhan. Jadi tidak ada salahnya ketika kita selain berdoa itu tetap harus dengan berusaha untuk menanggulangi pencegahan agar tidak tertular virus corona atau COVID-19. Dan saya mengingat sebuah kisah terkait dengan seorang yang hampir tenggelam, lalu ada kapal yang datang ingin menolongnya. Kapal itu menawarkan bantuan dan orang tersebut menjawab, Tuhan yang akan menolongku. Lalu ada kapal yang kedua, lagi-lagi kapal kedua menawarkan bantuan kepada orang yang hampir tenggelam tersebut, dan jawaban orang itu masih sama, Tuhan akan menolongku, dan dia menolak bantuan tersebut dan akhirnya dia tenggelam dan mati. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kau tidak menolongku ketika aku hampir tenggelam? Lalu Tuhan menjawab bahwa aku menghadirkan 2 kapal untuk membantumu, itu adalah salah satu bentuk pertolonganku. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya bahwa doa harus disertai dengan usaha. Selanjutnya yang kedua tentang bilik sterilisasi atau bilik disinfektan, yang dimana anggapan masyarakat bahwa bilik disinfektan bisa menanggulangi penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Sedangkan jika sudah masuk ke bilik lalu kita disemprotkan, yang hilang hanya virus yang menempel pada tubuh kita dan pakaian kita. Lalu ketika kita keluar dan kita membawa penyakit tersebut, kita batuk, ada droplet yang keluar dari mulut kita, itu masih bisa menimbulkan penularan COVID-19 tersebut. Jadi bilik sterilisasi untuk penanggulangan itu masih kurang tepat karena hanya membuang yang menempel lagi-lagi, tapi ketika kita keluar dan batuk itu masih bisa menularkan. Lalu pembahasan yang ketiga, salah paham yang ketiga adalah tentang masker. Penggunaan masker medis dan juga pakaian astronot atau hazmat itu sebenarnya yang akhir ini kita ada mendengar bahwa ada orang yang beli belanja menggunakan pakaian hazmat. Itu sebenarnya garis bawah di sini tidak diperlukan. Kenapa? Karena pakaian hazmat, masker kesehatan, masker medis itu lebih dibutuhkan bagi mereka tim medis. Jadi orang sipil, orang biasa sebenarnya tidak memerlukan atau kurang memerlukan, atau masker medis bisa diganti dengan masker kain daripada tidak memakai sama sekali. Itu lebih baik daripada tidak memakai ataupun menggunakan masker medis yang bisa menimbulkan kelangkaan produk tersebut dan juga kenaikan harga dan juga pemborosan bagi yang membeli tersebut. Lalu kita ke pembahasan yang keempat. Pembahasan keempat adalah tentang fogging di lingkungan, yang dimana sampai hari ini apakah fogging di lingkungan itu adalah efektif? Apakah efektif? Maka kita bertanya lagi sekali lagi, apakah itu efektif? Yang kita rasakan di masyarakat, sisi positifnya akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dengan adanya fogging tersebut. Tapi rasa aman tersebut adalah rasa aman yang semu, karena di situ tidak ada jaminan bagi masyarakat terbebas, karena virus itu pun apalagi dengan cairan disinfektan ini yang disemprotkan ke rumah, kemanapun itu akan berbahaya ketika terhirup oleh hidung manusia, masuk ke mulut dan juga terkena mata. Itu jika dalam dosis yang terus-menerus dan cukup tinggi itu akan bisa berbahaya. Jadi hati-hati dengan rasa aman yang semu di sini. Jadi itu salah paham yang tetap
jangan menyepelekan tapi harus tetap waspada. Selanjutnya yang kelima, yaitu terkait dengan sarung tangan. Sarung tangan yang digunakan untuk ketika saat kita berbelanja. Ketika kita berbelanja menggunakan sarung tangan, itu tidak ada salahnya. Tapi ada salah paham yang terjadi di masyarakat ketika sarung tangan tersebut digunakan berkali-kali dan tidak diganti. Lagi-lagi sekali lagi, jika tidak diganti. Jadi di situ ketika tidak diganti akan menimbulkan resiko potensi penyebaran COVID-19 atau virus corona. Di situ akan semakin berpotensi ketika sarung tangan tersebut tidak diganti. Mungkin itu saja 5 hal terkait dengan salah paham masyarakat. Demikian video dari kami, The Ans Official, The Ans, anak nakal tapi soleh. Bersama saya Septian Rizky Hidayat. Kami undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam video kami karena ini adalah video pertama kami. Kami mohon kritik, saran, dan komentar jangan lupa dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.